Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan kitab ini kita semua yang hadir barokahnya ngaji, seluruh hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yazidu du'a'uhu fi tasyahudil akhir ala qadri tasyahudihi. Tidak, imam itu tidak boleh wala yazida ini wala yazida. Imam tidak boleh menambah bacaan tasyahud seperti yang sudah maksur dari Nabi Muhammad SAW, karena tujuannya imam ini takhfif, meringankan kepada makmum, maka imam tidak boleh memperpanjang bacaan tasyahudnya kecuali yang sudah maksur. Dan sholawatnya juga demikian, sholawatnya tidak boleh panjang-panjang. Wa yanwil imamu inda taslim, dan imam niatnya ketika salam assalamu alal qaum, niatnya membaca salam pada kaum yang di belakangnya. Wa yanwil qaum, dan makmum kaum menjawab salamnya imam. Dan imam berdiam sebentar setelah mengucapkan salam. Wa yuqbilu 'alan nas wajhihi, dan imam bergeser dari menghadap kiblat itu menghadap ke utara. Jadi makmum menjadi sebelah kanannya imam. Wala yaltafita in kana khalfahu nisa. Apabila ada makmum perempuan di belakang, tidak boleh menoleh ke belakang. Liyam sarifna awalan, agar supaya makmum jamaah perempuan itu pergi lebih dahulu. Jadi sebaiknya sesudah salam imam ngadep ke utara, memimpin bacaan wirid yang maulud, yang maksur, paling tidak Allahumma antas salam minkas salam ila akhiri, atau subhanallah 33, alhamdulillah 33, atau Allahu Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah ta'ala ila akhiri. Untuk apa? Memberikan kesempatan kepada perempuan itu untuk pergi sebelum jamaah yang laki-laki. Wala yaquma ahadun minal qaumi hatta yaqumal imam, dan makmum tidak boleh berdiri sebelum imam pindah dari tempat imamnya. Jadi makmum itu nunggu imam berdiri. Jadi makmum tidak boleh berdiri lebih dahulu atau bubar lebih dulu dari berjamaah, kecuali imamnya sudah keluar dari tempat pengimaman. Intinya begitu. Kabur. Makmumnya kabur. Ya ini nanti. Wala ataikan wayam sariful imam haitsu sya'an yamini aw shimali. Imam bisa pergi lewat kanan atau pergi lewat kiri. Wal yamin ahabbu ilaihi, pindah ke kanan. Jadi berjalannya imam itu keluar dari shaf, itu keluar ke utara, itu yang lebih baik. Wala yakhusul imam nafsahu bidu'a fi qunutis subhi. Imam tidak boleh membaca kunut dikhususkan kepada dirinya sendiri. Ini berlaku untuk semua doa ya. Kalau sampean
menjadi pemimpin doa diharuskan membaca umum, tidak boleh membaca diri sendiri. Allahumma hdini, tidak boleh. Allahumma hdina. Atau kalau kita di doa yang lain, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kalau kita berdoa untuk orang banyak, khususnya juga kalimatnya juga dibuat ihdina, dibuat jamak. Tidak boleh berdoa untuk diri sendiri. Ada orang banyak, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman, tidak boleh. Allahumma arhamni bil Qur'an sementara makmum mengamini amin, tidak boleh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana. Atau Allahumma inni as'aluka salamatan fid din kalau sendiri. Kalau orang banyak, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Itu contoh-contoh. Kalau sampean ingin menghafalkan, mending menghafalkan yang ihdina semua, yang dhamirna semua, daripada sampean menghafalkan yang pribadi ternyata disuruh doa, salah-salah nanti. Fi qunuti subhanallah hadina fi man hadait wa afina fi man afait ila akhirih wa yajharu bi wa yu'minul qaum wa la yarfa'una aydihim ila. Kalau di sini diterangkan tidak boleh mengangkat tangan, tapi di dalam diterangkan wa hadza dhaifun wa lis-sahih sunnah raf'ul yadaini fi jami'il qunut. Sunnah mengangkat tangan kemarin kan sudah diterangkan kalau tangannya direnggangkan ngadepnya ke bawah. Kalau tangannya disatukan ngadepnya ke tangan. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi. Itu cara berdoa begitu. Atau kalau direnggangkan diangkat ke atas. Jadi Rasulullah itu kalau doa kelihatan, kata sahabat kelihatan putih di sininya, jadi agak ngangkat sedikit ini. Nah itu ada hadisnya, Allah itu malu tidak mengijabah doanya orang yang berdoanya di tangannya diangkat. Nah itu Allah itu malu untuk tidak mengabulkannya, itu malu kalau kita berdoanya lagi diangkat. Jadi kalau begini berarti nolak ke tangannya. Allahumma hdini fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, atau Allahumma hdina fi man hadait. Tapi kalau terlebar-lebar juga nanti bermasalah kepada makmum yang lain. Wa yaqra'ul makmum baqiyatun, dan makmum membaca sisa dari bacaan qunut. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man 'adait. Tapi ada makmum saya tuh di masjid saya ada, tapi tidak boleh sebut nama, tidak sebut merek. Jadi saya selesai astagfirullah atau saya selesai doa, dia panjat amin, amin begitu. Nanti tidak hafal mungkin, fa inna lillahi wa inna tidak hafal mungkin. Nah itu seharusnya dibaca oleh makmum sampai bacaan sholawatnya sampai alhamdulillahirabbil alamin. Sesudah baca qunut tidak usah ngusap wajah. Kemarin sudah saya terangkan. Wassalamualaikum Muhammadin nabil ummi wa alihi langsung sujud. Tidak usah ngusap wajah. Ada yang sampai parah ngusapnya sampai beberapa kali. Itu kalau bergerak sampai 3 kali bergerakan bisa batal sholatnya. Soalnya tidak ada anjurannya. Wala yaqiful ma'mum wahdahu. Makmum tidak boleh berdiri sendirian di belakang, di luar dari shaf. Kalau shaf depan belum penuh, harus maju ke depan, memenuhi shaf yang ada. Ada memang sah memang sholatnya selama imam dan makmum itu ada di satu masjid, satu bangunan masjid, walaupun berjauhan itu sah. Cuma makruh. Ada sahabat datang sholat di belakang tidak mengikuti shaf. Akhirnya suruh ngulang sama Nabi sholatnya, suruh ngulang sholat karena tidak mengikuti shaf di depan. Kecuali shaf depan sudah penuh, tidak boleh. Kalau sendirian, bal yajurru ila nafsi ghair, boleh narik makmum yang lain untuk membarengi dia ke belakang. Jadi kalau prakteknya belum satu orang, kalau makmumnya satu ada di kanannya, makmumnya 2 baru betul. Nah nanti
Kalau ada makmum datang lagi, ini yang depan ini sih ngerti, mundur ke belakang untuk menciptakan satu barisan yang lurus. Itu caranya begitu. Enak, podo-podo kok ditarik nggak gelem, ditarik nggak gelem. Pokoknya susah. Maksudnya bodoh ini susah pokoknya. Sembarang salah nanti. Yang salah yang pinter mana, bukan yang bodoh. Wah, aku udah tahu ngaji model kayak ngono terus gitu jawabnya. Nah, yang salah sih pinter mana ya? Hanya yang pinter menerangkan dimusuhi. Wah, ngaji sembarang tambah repot kabeh. Ngaji tambah repot. Ndak omah sing repot padahal sing goblok. Wala yang bagi maklum ayat taqaddama 'alal imam fi af'alihi aw saliyahu. Tidak boleh bagi makmum mendahului imam di dalam semua rukun fi'li. Kalau rukun qauli boleh ya, baca Fatihah, baca tahiyat itu mendahului imam tidak apa-apa. Walaupun lebih bagus di belakangnya imam. Tapi kalau rukun fi'li ini bermasalah. Lebih-lebih khusus di Imam Syafi'i rukun qalbi. Niatnya di si imam itu tidak sah. Ada orang yang takbir bareng imam. Ada, saking semangatnya. Allah, belakang sudah Allah juga. Allah, wajur ini. Tidak boleh. Sampai selesai imam, Allahu Akbar, baru makmum takbir. Nah itu makmum yang takbir sesudah takbirnya imam itu ada jaminan baro'ah minan nar, selamat dari neraka. Jadi Allahu Akbar, makmum langsung takbir juga. Ojo kesuwen juga. Imam Allahu Akbar, makmumnya sih ilahi anta maksud aduh kesuwen. Bacaan itu masih lebih bagus nuruti imam, langsung takbir daripada baca bismillahirrahmanirrahim kesuwen. Dan tadi baca dulu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Kalau mau baca yang ilahi anta maksud silahkan sebelum imam takbir. Makanya kalau iqamatus shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu cepat berdiri, cepat. Imam berdiri, makmum juga berdiri, cepat siap-siap di shaf. Yang ada kan kita kebanyakan la ilaha illallah sampai terakhir baru berdiri semua. Enggak, hayya 'alas shalah langsung berdiri, ngadep diam. Posisi tenang. Kalau mau baca-bacaan, baca qul a'udzu birabbin nas itu sebelum imam takbir. Kalau imam sudah takbir, cepat ikut takbir, ngikuti takbirnya imam. Itu ada hadiah baro'atu minan nar, selamat bebas dari neraka. Cuma terima takbir itu tok, lumayan selamat dari neraka, lumayan. Kalau sampai tidak terima ya silakan, mau tidak bebas dari neraka, mau nyoba neraka silakan. Kalau Yusari atau barengi, rukuknya bareng, i'tidalnya bareng, sujudnya bareng, tidak boleh. Sesudah imam kelar, baru wala yahwi. Ini teman. Bal yang bagi ayat akhir anhu, sing pantasnya apa? Makmum itu mengakhirkan diri dari imam. Wala yahwi lirruku illa idzan tahal imamu ila haddir ruku'. Makmum tidak boleh turun untuk rukuk sampai imam itu kelar rukuknya. Allahu Akbar, imam selesai pas di posisi rukuk baru makmum. Allahu Akbar. Sing ngomong enggak bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allah, enggak. Sami Allahu liman hamidah. Imam celek lurus baru sampean sami Allahu liman hamidah. Sujud Allahu Akbar, jabhahnya imam sampai di tanah ini kan, celek Allahu Akbar baru makmum. Allahu Akbar itu perilaku imam dan makmum yang benar. Nanti dibaca ketua di dalam ini banyak keterangannya. Cuman yang perlu saya terangkan, kita sudah membaca dari awal kemarin caranya sholat yang pas,
Termasuk caranya menjadi imam dan makmum ini secara lengkap dari kemarin kan kita belajar. Lah, apa yang sudah kita terangkan dari awal sampai akhir kemarin itu yang terbaik, yang paling afdol. Saya ingat-ingat, itu yang paling afdol. Cacat dari cara kita yang kemarin, cacat atau tidak mengikuti dengan cara kita dari awal tadi sampai sekarang ini, itu hukumnya makruh. Kalau makruh, saya ingat-ingat, kalau yang sampean lakukan itu bersifat personal, pribadi, tidak baca doa rukuk, kan baca sendiri, Subhana rabbiyal azim, itu kan sunnah, tidak dibaca juga tidak apa-apa, hukumnya sunnah. Lah kalau sampean tidak baca itu makruh. Jadi tarkul mustahab itu makruh, meninggalkan yang sunnah itu hukumnya makruh. Nah, ketika kita meninggalkan yang makruh itu mengurangi pahala sholat kita. Jadi rukuk yang tidak dibaca doa, pahalanya rukuk yang seharusnya 27, kalau itu berjamaah itu berkurang. Kalau itu bersifat personal. Kalau bersifat jamaah, maka fadilahnya berjamaah berkurang. Contoh, kan tadi tidak boleh membarengi, harus ini bareng terus, rukuk bareng, sujud bareng. Ini hukumnya makruh. Yang sunnah itu mengakhirkan diri dari imam. Itu yang sunnah. Meninggalkan ini jatuhnya makruh. Apa yang hilang pahalanya? Fadilahnya berjamaahnya berkurang. Tiba-tiba sampai kisru, membuat kerusuhan. Apa itu? Tidak di belakangnya imam, cecer sama imam. Sah, sah kalau salatnya tetap sah. Lurus cecer, keren kisru. Bikin keributan. Imam pas sah salatnya tetap sah. Cuma makruh. Lah, fadilahnya berjamaah ini hilang. Apalagi baca surat-suratan bersifat personal. Nah, Nabi itu diprogramkan kita jelas, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Contoh itu persis. Bagaimana Nabi mencontohkan itu sudah, itu yang terbaik. Di luar dari itu makruh. Kayak takbir, kan ada, kan banyak orang takbir action. Allah, sampai nang pusar dok. Allah. Sampai nggak angkat tangan juga tidak masalah. Kan yang bagus kemarin kan Allah, ini masuk di telinga, ininya lurus sama kuping, di atasnya bahu, tangannya menghadap kiblat, itu yang sunnah. Sampai nggak angkat satu juga Allah juga tidak masalah. Tapi awas, gugur berkurang pahalanya salatnya itu. Karena apa? Mengerjakan kemakruhan yang ada di dalam sholat. Kalau sama ingat, kalau bersifat personal yang gugur pahalanya personal. Kalau yang bersifat berjamaah, maka imam juga, saya jadi imam sholat maghrib, sunnahnya mengeraskan suara, ya jelas ya, maghrib, subuh, isya. Tiba-tiba saya jadi imam menentok, Fatihahnya tidak saya jelaskan, makruh. Sunnahnya kan mengeraskan untuk imam, biar dibaca, biar didengarkan oleh makmum. Tapi imamnya dablek, dibaca pelan. Siapa itu? Itu mengurangi fadilahnya, berjamaahnya itu mengurangi. Nah, itu seperti itu. Jadi apa namanya? Jangan dikira yang kita tahu makruh itu dilakukan tidak apa-apa, meninggalkan dapat pahala, kan begitu. Kalau sunnah melakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa, kan begitu. Sebaliknya makruh. Kalau makruh mengerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Bergerak 3 kali berturut-turut itu batal.
Tapi kalau 2 kali jatuhnya makruh. Jatuhnya sampean Allahu Akbar. Ya enggak niat apa-apa tiba-tiba gerak. Ya enggak sampai batal. Kalau 3 kali 1, 2, 3 batal. Enggak yang gerak. Ya sah salatnya tetap sah. Cuma makruh. Kenapa? Tidak sampai membatalkan salat karena masih dua gerakan. Atau disi imam rukuk dulu, imam rukuk tidak dulu, kan tidak sampai melewati 2 rukun fi'li, tafhusul muhalafah sampai jelek. Kalau ngelebihi 2 kali, imam masih dibaca surat, dia rukuk dulu, tidak dulu, ya batal makmumnya. Ini enggak, 1 rukun enggak sampai batal, tapi karena tafhusul jadinya batal. Kalau tafhusul karena tidak sampai di syarat batal, tidak sampai, akhirnya jatuhnya makruh. Jatuhnya makruh itu mengurangi pahala. Tiba-tiba sampean perempuan, makmum perempuan, kelongor, duduk, berdiri di softnya laki-laki, sah apa tidak? Ya sah, tapi porsinya perempuan. Imam jamaah laki-laki yang dewasa, anak-anak kecil, kalau ada bencong-bencong baru perempuan. Ini kalau ada bencong dulu, baru perempuan. Nanti anak-anak, hati-hati, anak-anak yang belum balik taruh di belakangnya orang laki-laki yang dewasa. Kalau itu di masjid, taruh di belakangnya, itu yang bagus. Jadi jangan anak-anak taruh depan, jangan. Ini persiapan untuk menggantikan imam. Kalau batal harus makmum yang dewasa, baru anak-anak, baru yang tidak jelas tadi. Bencong itu yang tidak jelas, mau laki enggak, perempuan enggak. Nanti yang merasa bencong, awas ya, di barisan ke tengah, nomor 3. Terakhir baru perempuan itu di belakang. Yes. Kenapa? Kan keterangannya ini lebih kita tingkatkan lagi nanti. Apa semua itu terus ada judulnya, ada sahabat terlalu panjang baca surat, sampai baca surat Al-Baqarah. Akhirnya makmum gelisah, membatalkan diri, lapor Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, sahabat Mu'ad bacanya panjang Al-Baqarah, dimarahi sama Nabi. Kamu tuh mau bikin keributan, kamu bikin keributan. Ya enggak usah, baca yang pendek-pendek saja. Sabihis loh ya, bukan kulhul. Sabihis kata Nabi ya. Iya benar, artinya ya, bukan yang kulhu, bukan. Kulhu itu parah banget, parah banget. Jadi apa jelek imam itu baca surat-suratan panjang? Loh, bagus, baca Quran panjang itu bagus. Menghatamkan Al-Quran di dalam sholat itu juga bagus. Tapi kalau sendiri jangan waktu jadi imam. Kalau jadi imam tahfif, bahkan bacaan tasyahudnya tidak boleh lebih. Terus baca doanya diperpanjang habis-habisan. Jangan kalau jadi imam. Baca yang tahfif, diperingatkan. Takutnya ada makmum di belakang mau apa atau apa. Yang jelas membuat gelisah makmum juga bermasalah. Imam juga harus paham kondisi makmum. Makmum juga harus selalu mengikuti imam. Nah ini nanti dibaca di dalam itu ada wa'lam anna syurutul imam 16, syurutul makmum 9. Yang jelas yang ingin saya tekankan sebelum saya akhiri, nanti pertanyaan lain sepanjang. Jadi para ulama sekali lagi, kalau membuat produk hukum itu mengambil dari Al-Quran dan hadis, jelas ya, ijma dan lain sebagainya. Setelah digodok baru jadi produk hukum. Namun demikian, awas lah ya, jangan lupa para ulama itu, para imam itu, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi itu juga menjaga pendapat dari yang lain. Lah, keluar dari khilaf itu mustahab.
Contoh, Imam Syafi'i membasuh rambut kan tidak perlu banyak, sementara Imam Malik harus banyak. Nah itu kita dijudul sama Imam Syafi'i lebih banyak. Yang jelas begini juga sah mengusap. Tapi Imam Syafi'i pun juga menghormati pendapatnya Imam Malik bahwa untuk keluar dari khilaf, biar tidak khilaf, basuhnya yang banyak ya, jangan sedikit. Yang jelas menurut Imam Syafi'i sedikit sah, tapi yang bagus harus banyak. Apa? Ngambil airnya diusap begini. Ya kan, tujuannya kemarin kan padahal begini saja sudah sah, gini juga sah, sekali juga tidak masalah. Tapi para ulama itu saling menghormati pendapatnya satu dengan yang lah. Keluar dari khilaf itu juga mustahab. Keluar dari khilaf itu juga mustahab. Mustahab itu sunnah, jatuhnya hukumnya sunnah. Lah tidak melakukan yang mustahab jatuhnya makruh gitu. Tidak ikut yang mustahab itu jatuhnya makruh. Walaupun Imam Syafi'i itu berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal, berbeda dengan Imam Malik, berbeda beberapa, tapi beliau-beliau itu saling menghormati satu dengan, termasuk Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, Imam Rafi'i berbeda pendapat. Lah itu beliau-beliau itu saling menghormati satu dengan. Dan ketika tidak ada pendapat dari beliau-beliau, awas ya, saya ingat-ingat. Ini saya tekankan banget. Ketika kita tidak menemukan dari pendapatnya beliau-beliau, maka yang harus kita lakukan itu menghadap kepada pendapatnya orang yang soleh yang masih hidup. Jadi tidak bisa kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada hadis kayak kaum sebelah. Sudah bisa mentelek. Sampai itu belajar baru beberapa tahun, tidak cukup. Apa? Selain kepada Al-Quran, hadis, ijma para ulama, pendapatnya para ulama itu seperti apa itu juga. Kalau itu sudah tidak dapat, kayak pendapat-pendapat yang baru sekarang, hukum-hukum milenial sekarang kan tidak ada di kitab seumpama. Itu harus tanya orang soleh yang masih hidup. Itu beliau pendapatnya bagaimana. Awas loh tapi ya, jangan salah kamar. Jangan salah kamar. Kalau tanya fikih, cari ulama yang kompeten di fikih. Kalau sampean tanya tasawuf, cari kiai yang masih hidup yang ahli di bidang tasawuf. Ini jangan dicampur-campur. Tanya hukum fikih seperti ini ke ulama tasawuf, hancur. Alah, Allah itu maha pemurah kok, pasti diterima kok sholatnya orang. Nggak bisa begitu juga. Itu mau bicara masalah tasawuf, rukun ini dihafalkan dulu. Hafal ya? Masa tidak hafal? Rukunnya sholat dihafalkan dulu, makruhnya dihafalkan, batalnya sholat dihafalkan. Kalau itu sudah kelar, kita laksanakan dengan baik, urusannya hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala diterima atau tidak, itu urusan tasawuf lain judul. Jangan sampai tanya hukum fikih salah kamar kepada orang ahli tasawuf, lebih-lebih tidak ahli sama sekali. Na'udzubillah. Atau tanya tasawuf pada ahli fikih, salah sampai jatuhnya salah nanti. Saya tidak tenang sholat saya. Wah, bermasalah sholat kamu. Fawailul musallin. Kalau tidak, ya itu akhirnya nanti. Karena tidak paham tasawuf, dalilnya fawailun. Nanti orang sholat dicelakakan, tambah tidak sholat akhirnya nanti. Jadi harus pas sama porsinya. Jangan sampai salah toko. Sampean mau beli toko bangunan, ya di toko bangunan kalau bahan bangunan. Jangan di Alfamart, merek ya, nanti di skip. Jangan sampai salah tempat. Sekali lagi, cari ulama yang soleh loh ya, soleh ini wajib. Ulama yang soleh, yang pas di bidangnya. Jangan sembarangan cari. Kalau saya tidak dapat keterangan yang pas ini, cari tanya beliau yang masih hidup. Sekali lagi ya, yang masih hidup. Tidak bisa, saya tekankan, tidak bisa langsung baca Al-Quran, baca ayat berdalil, atau baca satu hadis berdalil, tidak bisa. Harus tanya kepada ahlinya. Orang soleh. Ulama-ulama yang ada itu sudah menjelaskan atau tidak? Kalau tidak ada, tanya orang yang masih hidup.
Nah, pendapatnya beliau kita ambil. Pendapatnya beliau kita ambil. Kalau seumpama, tapi saya kira ini sudah lengkap, para ulama itu dari dulu sampai sekarang, dari sahabat itu sudah lengkap. Seumpama Anda nemu hukumnya cilok, ya apa cilok kan tidak ada di kitab kan? Ya itu tanya orang saleh. Ini apa kalau saya ini driver menyindir ini? Enak ya. Drivernya cilok, drivernya cinta lokasi. Saya sopir. Standar saya sini sampai Surabaya itu 150. Boleh apa tidak saya mengambil lebih? Ya ini kan sopir, banget kan tidak ada keterangan sopir bayarannya 150 tidak ada. Nah, itu tanya orang termasuk zakat timbangannya berapa, puasa Ramadan bagaimana dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.